Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada saudara-saudaraku, para mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa kembali hadir di dalam perkuliahan untuk mata kuliah statistik. Saudara sekalian, para mahasiswa yang kami hormati, yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang teknik analisis komparasi. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara, mulai yang pertama kita akan mencoba memahami apa itu teknik analisis komparasi, apa itu pembagian dari teknik analisis komparasi, kemudian juga kita akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah di dalam teknik analisis komparasi. Baik, mahasiswa yang terhormat, mari kita sama-sama mengikuti perkuliahan ini. Jangan lupa untuk menyimak, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, apa itu buku, catatan, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dan Anda bisa mendapatkan pemahaman serta bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Saudara sekalian, komparasi berarti perbandingan. Dengan demikian maka penelitian komparasi itu adalah suatu penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan tentang sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa benda, orang, prosedur kerja, ataupun juga ide. Pada penelitian komparatif ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis komparatif, yaitu suatu hipotesis atau dugaan tentang adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan antar variabel yang diteliti. Dan teknik yang digunakan ini disebut dengan teknik analisis komparasi atau teknik analisis komparasional, yaitu suatu analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Kita tahu macam-macam hipotesis itu, ada hipotesis yang sifatnya deskriptif, ada hipotesis yang sifatnya asosiatif, dan juga ada hipotesis komparatif. Tentang asosiatif sudah kita pelajari kemarin dalam poin-poin dalam pokok-pokok bahasan, mulai dari komparasi produk momen, kemudian kita juga sudah bicara tentang teknik korelasi tata jenjang atau Resperman, juga teknik analisis korelasi P, dan juga kontingensi. Maka pada kesempatan ini kita fokus untuk bicara tentang teknik analisis komparasi. Saudara sekalian, teknik analisis komparasi ini ada beberapa macam. Dan saudara sekalian, bahwa penentuan teknik ini tentu saja penggunaannya itu didasarkan pada bentuk komparasi, sampel, dan juga macam data yang dianalisis. Jadi ada dua hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang bentuk komparasi itu. Yang kedua, data yang akan dianalisis. Saudara sekalian, bahwa komparasi ini bisa kita lakukan. Jadi komparasi itu adalah membandingkan ya. Kita melakukan perbandingan itu ada beberapa kemungkinan. Bisa kita hanya membandingkan dua hal ya. Misalnya laki-laki dengan perempuan ya, itu namanya membandingkan dua hal. Atau kelas A dengan kelas B. Tetapi bisa juga komparasi itu kita lakukan terhadap lebih dari dua sampel. Misalnya antara kelas A dengan kelas B dan kelas C. Dan saudara sekalian, masing-masing dari kelompok atau kita sebut saja sampel ya, itu ada masing-masing kelompok itu ada yang berkorelasi atau berkaitan ataupun yang lengkap ya, atau ada juga masing-masing itu terpisah atau independen. Nah, pada sampel atau kelompok yang berpasangan ini, maka kita sebut bahwa sampel itu berpasangan. Ya. Yaitu apabila dua variabel itu, variabel yang pertama dengan variabel yang kedua itu berkorelasi. Maksudnya bagaimana berkorelasi? Artinya ada kaitannya. Ada kaitannya. Misal ya, ada suatu penelitian ingin melihat ya, misalnya ada seorang trainer atau seorang guru atau seorang dosen ingin mengetahui
apakah ada perbedaan responden dalam hal sesuatu, katakanlah misalnya dalam hal pemahaman keagamaan. Jadi misalnya ada suatu kuliah atau suatu training ya tentang penanaman pemahaman keagamaan. Ya. Kemudian oleh trainer atau guru atau dosen tersebut ya itu ingin dilihat apakah ada perbedaan dalam hal pemahaman antara sebelum diberikan pelatihan dengan sesudahnya. Ya, jadi kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah tentu saja dalam hal ini, maka sebagai objeknya itu sama. Katakanlah misalnya di kelas Anda ya, itu diberikan kuliah sebelum dan sesudah, ya, itu nanti kita akan melihat, maka setiap individu pada kelompok itu akan dicari, akan didapatkan dua data. Yaitu apa? Data sebelum dan data. Nah itulah yang disebut dengan berpasangan. Jadi setiap individu itu akan mempunyai apa? Mempunyai dua nilai atau dua skor, ya. Yaitu skor sebelum dan skor sesudah. Ini pada sampel berkorelasi. Sekarang bagaimana untuk sampel yang independen atau sampel yang terpisah? Yang terpisah ini, saudara sekalian, maka dua variabel itu tidak saling terpisah. Jadi dua variabel itu saling terpisah atau tidak saling Nah, misalnya apa? Misalnya ada seorang peneliti ingin melihat ada atau tidak adanya perbedaan antara dua metode pengajaran. Nah, dalam hal ini data bisa diambil dari dua kelompok sampel yang berlainan, ya. Katakanlah misalnya kelas A dan kelas B, ya. Di kelas A itu diberikan metode pembelajaran yang biasa, katakanlah metode pembelajaran konvensional, ya. Kemudian di kelas satunya itu diberikan metode belajar yang dimaksud, ya. Ya, katakanlah misalnya ya dalam pembelajaran matematika, ya, itu di kelas A ini kita berikan treatment berikan perlakuan seperti biasa. Katakanlah misalnya kita ingin melihat apakah ada perbedaan dalam hal hasil belajar atau dalam hal prestasi antara pembelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik, ya, dengan pembelajaran dengan pendekatan yang biasa atau konvensional. Nah, misalnya kelas A ini kita berikan treatment dengan pembelajaran biasa atau pembelajaran konvensional. Kemudian kelas B kita berikan satu treatment dengan pembelajaran matematika realistik misalnya. Nah, jadi dua kelas itu berbeda, ya. Ada dua kelas dengan perlakuan yang berbeda, sehingga tidak ada, dan dalam hal ini karena kelasnya itu berbeda, maka antara satu individu di kelas A dan di individu di kelas B itu tidak ada kaitannya. Itulah yang disebut dengan sampel yang independen. Kemudian saudara sekalian, bahwa ada banyak teknik yang digunakan dalam menguji hipotesis komparatif, ya. Ini bisa kita lihat dalam tabel berikut ini, ya. Jadi Anda bisa lihat dalam tabel 18.1. Nah, di situ kita melihat, ya, penentunya itu adalah pertama macam data. Jadi jenis-jenis data kita sudah pelajari baik pada waktu kita belajar tentang statistik, ya, ataupun di awal juga sudah kami singgung lagi tentang macam-macam data itu. Nah, ada data interval, ada data rasio, ada data nominal, ya, termasuk juga ada data ordinal. Nah, ini sudah sama-sama kita pelajari. Jadi kita lihat, ya, macam data itu ada interval atau rasio, kemudian juga ada nominal. Kemudian bentuk komparasi, ya, yang ingin kita lihat atau ingin kita terapkan itu misalnya ada komparasi dua sampel dan juga komparasi lebih dari dua sampel. Kita sebut saja dengan K-sampel. Nah, pada dua sampel ini juga kita bedakan, ada teknik, ada korelasi, ada sampel yang berkorelasi dan ada sampel yang independen atau tidak berhubungan. Dan juga pada K-sampel itu ada sampel yang berkorelasi atau saling berpasangan dan ada sampel yang independen.
Nah, saudara sekalian, ketika kita melakukan analisis, kita mencoba untuk melihat komparasinya, ya, ketika dalam hal ini komparasinya adalah datanya adalah data interval dan rasio. Kemudian kita menggunakannya pada komparasi dua sampel yang berkorelasi, maka di sini kita menggunakan t-test. Ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang t-test. Ya. Ada t-test untuk dua sampel. Kalau independen bagaimana? Kita menggunakan t-test dua sampel. Nah, demikian juga pada yang korelasi ya, pada teknik analisis korelasi. Ya, kalau interval dan independen, ya, interval dan rasio, maka kita ada teknik analisis teknik komparasi ANOVA. Ya. ANOVA ini ada dua, ada ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Ya. ANOVA ya, bukan INOVA ya. Demikian juga pada yang independen, itu ada ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Nah, demikian juga pada untuk data yang nominal, di sini kita nanti akan menggunakan maksimal, kemudian ada C kuadrat, ya, C kuadrat dua sampel ataupun C kuadrat sampel, ya, baik yang korelasi ataupun independen. Nah, ini dasar sekalian ya. Nah, ini kita akan membicarakan tentang t-test, nanti tentang C kuadrat ya, atau analisis variasi ya. Ini sudah kita singgung ya pada C kuadrat untuk analisis variasi ini. Pada C kuadrat ini sudah kita singgung ketika kita bicara tentang kontingensi. Sedangkan nanti tentang ANOVA ya, analisis variasi nanti akan kita singgung pada uraian berikutnya. Baik saudara sekalian, kita masuk pada t-test ya, atau tes T. Ya. Jadi salah satu bentuk dari komparasi itu adalah komparasi dengan ujinya adalah menggunakan tes T atau t-test. Ya. Kita akan bicara tentang tes T atau t-test. Tes ini, saudara sekalian, ini merupakan salah satu statistik ya yang digunakan pada analisis komparasi ya. Dan ini digunakan untuk menguji kebenaran ataupun ketidakbenaran satu hipotesis yang menyatakan bahwa antara dua buah rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama ya, itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya, atau terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan ya. Nah, tes ini didasarkan pada distribusi T ya, distribusi T ya. Ini Anda sudah pernah dengar belum ya? Kalau tidak dengar ya saya tunjukkan ya tabelnya. Ya. Tabel dari distribusi T adalah sebagai berikut. Sebentar ya. Jadi ada tabel T atau tabel distribusi T. Ini bisa kita lihat dalam tabel T. Jadi di buku-buku statistik ya, itu selalu ada yang dinamakan tabel ini kan. Saya kan sudah mengirimkan ya kepada Anda tabel itu ya. Jadi di situ salah satu ya ada tabel T ya. Ini kita lihat ini tabel T. Ini kalau ini tabel 1 ini tabel Z ya. Kemudian ada kita sudah ini tabel T ini ya. Tabel 2 ini tabel T. Jadi nanti kita akan mendasarkan pada tabel T ya. Nanti akan kita lihat berikutnya. Kita lanjutkan ya. Jadi tes ini saudara sekalian itu didasarkan pada atau mengacu pada distribusi T. Ini pertama kali dikenalkan oleh Gosset ya, yang beliau itu ya, menggunakan nama samaran student ya. Nah, dalam kata student ya, huruf yang terakhirnya itu kan T ya. Nah, huruf T ini yang digunakan dan dikenal sebagai tabelnya. Jadi memang ini mungkin orang yang tawadhu ya, jadi tidak mau terkenal ya. Makanya namanya itu disamarkan ya. Disamarkan ya, seperti Anda lah kadang-kadang menggunakan nama-nama populer, nama-nama tertentu sebagai samaran aja. Aminah, Anda ganti menjadi Mince dan sebagainya. Boleh-boleh saja dia. Oke, kembali. Nah, saudara sekalian, pada tes T ini, kita bisa menggunakannya untuk dua hal. Nah, maksudnya bisa kita gunakan
baik untuk sampel yang berkorelasi ataupun untuk sampel yang independen. Tentu saja berbeda dalam aplikasinya ya, dan juga berbeda dalam rumusnya. Kita akan bicara yang pertama, tes T untuk sampel yang berkorelasi. Nah, saudara sekalian, pada kasus di mana sampelnya itu berkorelasi atau berpasangan ya, seperti tadi contohnya ya, antara sebelum dan sesudah ya, itu berpasangan ya. Maka langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, Anda buat rumusan hipotesisnya, yaitu H0 dan HA. H0 itu ada salah suatu pernyataan yang mengatakan tidak terdapat perbedaan min yang signifikan antara sampel atau antara variabel 1 dengan variabel 2. Kemudian HA itu adalah terdapat perbedaan min yang signifikan antar sampel atau antara variabel 1 dengan variabel yang kedua. Ini H0 dan H-nya saya kira sama seperti pada pembicaraan sebelumnya. Kemudian setelah itu saudara sekalian ya, kita akan menghitung nilai TO, ya, T observasi. Ya, kita tulis TO atau mungkin juga Anda menuliskan sebagai TH boleh ya. TO rumusnya adalah MD per SE MD. Ya. Apa itu D ya? D itu adalah selisih antara nilai dari variabel X dengan variabel Y ya. Kita sebut saja antara sebelum dan sesudah ya. Nilai sebelum dan sesudah ya. Kemudian MD ya. MD itu sigma D per N. Kemudian SEMD itu adalah SD dari D ya, standar deviasi dari D dibagi N, dibagi akar N-1. Kemudian SDD itu adalah akar dari sigma D per N. Akar sigma D kuadrat per N dikurangi sigma D per N dikuadratkan. Jadi itu ya. Nanti rumus-rumus ini akan kita aplikasikan, ya. Akan kita terapkan ya dalam perhitungan. Kemudian sekalian uji hipotesis itu adalah membandingkan ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Yaitu apa? Membandingkan antara nilai T tabel ya. Nah, nilai T tabel ya. Ini nilai T tabel ya. Kok jadi terbalik nih ya. Bentar. Betulkan sekalian. Nilai T tabel dengan nilai T hitung ya, atau TO ya. Sebenarnya lebih tepat ya, dibalik saja ya, antara nilai TO ya, nilai TO dengan nilai TT. Nilai TO dengan nilai TO, nilai T hasil perhitungan dengan nilai T hasil perhitungan dengan nilai T tabel atau nilai TO dengan nilai TT. Oke. Nah, ini ya. Jadi antara nilai T tabel dengan nilai TT ini, saudara sekalian, ini bisa kita lihat dari tabel ya. Jadi nilai TT ini bisa kita lihat dari nilai tabel ya. Bisa kita lihat nanti ya. Kita lihat dalam tabelnya. Nah,
Dengan apa? Dengan nilai TT itu dilihat dengan tabel T dengan menggunakan DF ya, N-1. Nah, jadi kita lihat ini pada ya, pada tabel T. Jadi pada tabel T itu kita lihat sebagai berikut ya. Ya, jadi pada tabel T ya, tabel 2 di sini ya, itu kolom paling kiri ini adalah tertulis DK atau DF. Itu singkatan dari derajat kebebasan. Kalau DF itu singkatan dari degree of freedom. Ini. Kemudian di sinilah Anda lihat di sini pada tulisan di sini itu ada tertulis two tile dan one tile. Nah, two tile itu adalah bila kita gunakan untuk 2 ekor. Jadi maksudnya ini adalah kalau kita hanya sekedar ingin melihat adanya perbedaan, apakah antara kelompok 1 dengan kelompok kedua itu ada perbedaan, kita menggunakan two tile. Nah, tetapi kalau untuk melihat apakah yang satu lebih besar daripada yang kedua, kita menggunakan one tile atau uji satu pihak. Jadi ini ya. Jadi kalau kita ingin melihat apakah ada perbedaan, berarti langsung melihatnya di sini ya, tabel melihat pada uji dua pihak atau two tile. Ya. Jadi kita lihatnya di sini nanti nilai-nilainya di sini. Ya. Jadi kalau 5% berarti di sini ya, kita lihat di sini ya, lihat bawah thread ya, DK-nya berapa. Nah, Oke, kita lanjutkan ya yang berikutnya. Jadi kita akan melihat nilai TT dan nilai dalam hal ini saudara sekalian ketentuannya itu hampir sama dengan pada teknik analisis komparasi. Yaitu bila TO lebih dari TT, nilai mutlak TO ya, karena dimungkinkan TO itu negatif. Ketika TO negatif maka harus dipositifkan. Ketika TO itu lebih dari TT, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Ya, H0 itu suatu pernyataan yang mengatakan apa? H0 itu pernyataan yang mengatakan tidak terdapat perbedaan. Ya. Sedangkan HA adalah suatu pernyataan yang mengatakan apa? Pernyataan yang mengatakan terdapat perbedaan. Jadi, kalau TO lebih dari TT, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel 1 dengan variabel 2. Ini ya. Sebaliknya, bila TO itu kurang dari TT, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang berarti apa? Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel 1 dengan variabel 2. Oke, sekarang contoh ya. Ada suatu penelitian ingin melihat ada atau tidak adanya perbedaan perilaku keagamaan siswa SMA Ulul Albab antara sebelum dan sesudah mengikuti pesantren kilat. Kita sebut saja Raihan ya, pesantren kilat Raihan ya. Ada pesantren kilat atau pesantren petir, saya tahu nih ya. Jadi sebagai contoh saja ya. Jadi ada pesantren kilat Raihan, ya, Ramadan intensif dengan pelatihan. Kemudian dari sampel berjumlah 10 ya. Ini sekedar contoh, makanya sampelnya saya ambil 10 saja ya. Kalau dalam yang sesungguhnya ya kalau bisa jangan 10 tapi sampai 30. Tapi karena contoh ya, biar menghitungnya tidak terlalu lama ya, saya ambil yang 10. Ya, dari sampel sejumlah 10 didapat data seperti pada tabel berikutnya. Bagaimana kesimpulannya? Maksudnya apa? Bagaimana kesimpulannya? Apakah terdapat perbedaan atau tidak dalam hal perilaku keagamaan antara sebelum dan sesudah mengikuti peskil? Ya. Sehingga nanti kita bisa memberikan suatu rekomendasi bahwa peskil ini efektif ya, atau peskil ini tidak efektif misalnya, karena sebelum dan sesudah podo wae misalnya dia. Kita tidak ingin seperti itu ya. Oke, kita dapatkan data seperti ini ya. Kita dapatkan data seperti ini. Di sini nama siswa ya sebagai responden ya, kita sebut saja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian skor ya, di sini kita tampilkan di sini skor perilaku keagamaan ya. Nah, kita tuliskan di sini yang pertama sudah mengikuti peskil, ini kita sebut dengan variabel X. Ya.
kita sebut dengan X, ini ada 8, dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu apa? Sebelum mengikuti peskil, ini kita sebut dengan Y, ya, dan seterusnya ini. Nah, jadi kita melihat seperti itu. Jadi apakah ada perbedaan perilaku antara sebelum dan sesudah ya? Ini kita lihat ya. Nah, bagaimana langkahnya berikutnya? Kita akan menghitung satu-satu. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Terlebih dahulu saudara sekalian ya, kita buat tabel kerjanya. Tabel kerjanya seperti ini ya. Jadi tabel kerjanya ya, sama seperti ini, ada kolom nama siswa, Anda tulis A sampai J. Ya. Kemudian di paling bawah ini adalah jumlah. Kemudian skor perilaku keagamaan yang tadi ya dalam tabel 18.1 ini ya, kita tampilkan lagi, kita tulis lagi di sini. Ya. Kita tulis lagi di dalam kolom ini ya. Kita tulis lagi ini 8 dan seterusnya. Kemudian Y-nya juga sama ya. Kemudian kita tuliskan juga kolom D. Apa itu kolom D? D itu dari kata distance, itu maksudnya adalah selisih ya. Jadi selisih antara nilai variabel X dengan nilai variabel Y. Ya, jadi kita akan menghitung selisih antara nilai variabel X dengan nilai variabel Y. Ya. Jadi 8 dikurangi 7, ya, ini dapatkan 1. Kemudian 8 lagi ya untuk siswa B, ya, 8 dikurangi 7 didapatkan 1. Kemudian untuk siswa C, ya, 5 dikurangi 7 didapatkan minus 2. Kemudian yang siswa D, 7 dikurangi 6 didapatkan 1. Kemudian yang siswa E, 6 dikurangi 6, ya, ini 0, berarti tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pada E itu. Kemudian yang F, 6 dikurangi 5, ya, ini sama dengan 1. Kemudian yang G, 8 dikurangi 5, sama dengan 3. Kemudian 9 dikurangi 8, sama dengan 1. Kemudian 9 dikurangi 7, sama dengan 2. Dan ini C 8, Y-nya juga 8, ya, berarti di sini tidak ada perbedaan, maka di sini D-nya sama dengan 0. Kemudian kita jumlah ya, kita jumlah, ternyata hasilnya adalah 8 ya, jadi 1 tambah 1, 2 ya, ini minus 2 berarti 0 ya, 1, 2, tambah 3, 5, 6, ya, oke, ini 8. Kemudian selanjutnya kita juga hitung D kuadrat ya. Kita kasih kolom D kuadrat, yaitu nilai-nilai D tadi kita kuadratkan. Jadi 1 dikuadratkan sama dengan 1. Ini dikuadratkan lagi 1. Min 2 dikuadratkan 4. Ya. 1 dikuadratkan 1. 0 dikuadratkan 0. Kemudian 1 dikuadratkan 1. 3 dikuadratkan 9. Kemudian 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4, nah, 0 dikuadratkan 0. Jumlah sama dengan 22. Lah, jadi kita dapatkan, ya, ini adalah sigma D. Jadi 8 itu adalah sigma D, jumlah dari D. Kemudian 22 adalah sigma D kuadrat. Gitu. Oke. Nah dari sini saudara sekalian ya, nah, kita tulis rumusan hipotesisnya. Jadi rumusan hipotesisnya mengatakan apa? H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam perilaku keagamaan antara sebelum dengan sesudah mengikuti pesantren kilat. Ya. Kemudian H-nya mengatakan apa? Terdapat perbedaan yang signifikan dalam perilaku keagamaan antara sebelum dengan sesudah mengikuti pesantren kilat. Oke. Selanjutnya apa? Kita hitung MD ya. Jadi kan kita akan menggunakan rumus ini, saudara sekalian ya, rumus mencari TO. Jadi ujungnya adalah mencari TO. Jadi kita akan mencari nilai ini ya, nilai ini ya, nilai ini sudah, D ini sudah, MD. Nah, kita akan mencari nilai MD, kemudian nilai ini ya.
nilai sampai akhirnya kita nanti akan kita akan mencari ini TO ini. TO sama dengan MD per SEMD. Jadi kita mencari MD, kemudian nilai SEMD ini ya, dan seterusnya. Oke. Jadi kita kembali ke tadi perhitungan tadi ya. SD-nya sudah ya. Sigma D-nya sudah, maka kita mencari apa? Nilai MD. MD itu adalah sigma D per N. Jadi 8 dibagi dengan 10 sama dengan 0,8. Bentar. Oke. Jadi MD sama dengan sigma D per N berarti 8 per 10. Kemudian SDD itu adalah akar sigma D kuadrat per N. Sigma D kuadratnya mana? Itu tadi sudah kita dapatkan ya di sini. Ya, ini sigma D kuadrat 22 ya. N-nya berapa? N-nya adalah sama dengan 10. Jadi SDD sama dengan sigma D kuadrat per N ya, dikurangi sigma D per N. Jadi berarti sama dengan akar 22 per 10 min 0,8 ya, dikuadratkan. Jadi sama dengan 2,2 dikurangi 0,64. Jadi sama dengan akar dari 1,56. Jadi SEMD adalah SDD per akar N-1 ya. Ini rumusnya nih ya. SEMD adalah sigma DD per akar N-1. Jadi akar 156 dibagi akar 10 dikurangi 1. Nah, ini kan kurungnya kan bisa disatukan kan ya. Jadi akar 1,5 dibagi 9. Ini hasilnya adalah 0,46. Coba silakan nanti hitung lagi ya. Hitung lagi, pertama 1,5 dibagi 9 itu berapa, kemudian di akar. Nanti hasilnya ini. Nah, kemudian ujungnya adalah kita akan menghitung nilai TO. TO-nya adalah 0,8 per akar, 0,8 dibagi 0,416 ya, 0,416 ini. Jadi ketemu 1,923. Kemudian kita sudah mendapatkan N-nya sama dengan 10 ya. Kemudian derajat kebebasan ya, atau DK itu adalah N-1. N itu banyaknya data, ya, banyaknya sampel yang kita ambil, kemudian 1 ya, dikurangi 1. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Ya, kita lihat pada tabel ya, pada tabel T ya. Untuk DK9 maka berapa nilai TT-nya ya. Ya, 9. Kita lihat untuk yang 5%, ambilnya yang di atas ya. Anda lihat yang di atas ini. Nah, 5% berarti sini ya. Nah, kita ambil 0,05 tarik ke bawah. Nah, yang ketemunya adalah ini ya. Untuk yang 0,05 atau 5% ya, untuk DK9 ketemu 2,262. Kemudian untuk yang 0,01 ya, ketemu 3,250. Jadi dengan demikian maka kita bisa menambah ini ya. Untuk yang 5% 2,262, yang 1% 3,250. Kemudian TO atau T hasil observasi atau T hasil perhitungan sudah kita dapatkan yaitu 1,923. Ya, sedangkan TT-nya ya adalah 2,262 dan 3,250. Dengan demikian saudara sekalian ya, maka pada taraf signifikan 5% ya, kita bandingkan TO, nilai mutlak TO yaitu TO dipositifkan. Lah karena sudah positif otomatis positif ya. Jadi tetap 1,923. Jadi kita bandingkan ya, nilai TO-nya
TO-nya sama dengan 1,923, sedangkan nilai TT-nya untuk yang 5% sama dengan 2,262. Jadi kita dapatkan bahwa ternyata nilai mutlak TO itu kurang dari TT. Nah, tadi ada ketentuan kan ya, kalau TO kurang dari TT, maka H0-nya diterima, H-nya ditolak. Berarti kesimpulannya apa? Tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya, antara sesudah dan sebelum mengikuti pesantren kilat. Jadi mungkin penyelenggaranya berarti kurang efektif mungkin ya. Ini ya maklum saja ya, hanya sepekan mungkin yang paling pantai itu ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti pesantren kilat. Oke, ini yang 5%. Bagaimana yang 1%? Yang 1% itu juga kita dapatkan TO-nya, ya. TO-nya adalah 1,923, TT-nya 3,250, jadi tetap TO kurang dari. Sehingga dengan demikian H0-nya diterima, H-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam perilaku keagamaan antara sebelum dan sesudah mengikuti pesantren kilat. Oke, ini ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengkaji tentang sampel yang independen. Sampel yang independen itu maksudnya apa? Sampel yang independen itu adalah sampel yang antara satu dengan yang lain itu tidak ada kaitannya. Maka langkahnya sama. Yang pertama kita merumuskan hipotesis. Ya. H0-nya mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sampel variabel 1 dengan variabel 2. Kemudian H-nya mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan ya, antara variabel 1 dengan variabel 2. Kemudian kita menghitung nilai TO ya. Rumusnya ini ya, beda ya dengan tadi. Yaitu M1 min M2 per SE, M1 min M2. Di mana M1 sama dengan sigma per N1, kemudian M2 sigma Y per N2, kemudian SEM1 adalah akar SEM kuadrat plus SEM2 kuadrat. Kemudian SM1 itu SD1 per akar N1 min 1. Ya. Kemudian SEM SD2 per akar N2 min 1. Kemudian SD1 adalah akar dari sigma X min M1 kuadrat per N1. Sedangkan SD2 akar dari sigma Y min M2 kuadrat per N2. Oke. Kemudian seperti biasa kita bandingkan antara TT dengan TO. Nah, dengan derajat kebebasannya, nah, rumusnya ini. Ya. N1 plus N2 dikurangi 2. Ya. Kemudian dibandingkan sama seperti biasa, kalau TO lebih dari TT, maka H0-nya ditolak, H-nya diterima. Sedangkan kalau TO kurang dari TT, H0-nya diterima, H-nya ditolak. Ya. Jadi itu. Oke, contoh ya. Ada seorang guru ingin melakukan eksperimen tentang metode mengajar A dengan metode mengajar B. Nah, kemudian diambil 2 kelas. Dari masing-masing kelas, diambil beberapa sampel. Dari kelas A diambil sampel sebanyak 9. Dan kelas B diambil sampel sebanyak 13. Pengambilan tentu saja dilakukan secara acak ya, atau secara random dan didapatkan hasil seperti ini. Ya. Kita dapatkan tabel seperti ini. Maka bagaimana ya hasilnya? Apakah terdapat perbedaan antara satu metode mengajar dengan metode mengajar yang lain? Nah, saudara sekalian, untuk penyelesaian itu dibuatkan yang pertama tabel kerja seperti ini. Ya. Ini kita buatkan tabel seperti ini. Jadi X ini adalah nilai-nilai ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa diurutkan, bisa tidak diurutkan ya. Kita buat saja ini diurutkan. Ya. Nah, kemudian dijumlah ya, nilai X itu dijumlah ketemu 657. Kemudian dicari M-nya ya, langsung dicari M-nya ya. Jadi ini 657. N1 itu ada jumlah dari variabel X, jumlah sampel pada variabel X ya. Ini sama dengan 9 ya. Jadi 657 dibagi 9 sama dengan 73 ya. Nah, dari sini saudara sekalian kita akan mencari X min M1 ya. Jadi dalam hal ini 85 dikurangi 73 12.
80 dikurangi 73 sama dengan 7. 76 dikurangi 73 sama dengan 3. 75 dikurangi 3 sama dengan dan seterusnya. Nah, ini. Dijumlah ini hasilnya 0. Kemudian setelah itu dikuadratkan ya. 12 kuadrat 144. Ya. 7 kuadrat sama dengan 49. 3 kuadrat 9 dan seterusnya ya. Ini dijumlah sama dengan 4, 5, 6. Oke, kemudian yang Y-nya juga sama ya. Yang Y-nya kita tampilkan di sini semuanya. Nah, kemudian dijumlah ini sama dengan 936. Nah, kita jumlah Y-nya mana-mana di. Ya, ini 936 dibagi N2-nya. N2-nya 13, jadi 936 dibagi 13 sama dengan 72. Nah, kemudian ini kita hitung nilai Y min M2. Jadi tadi 18 dikurangi 72. Nah, 90 dikurangi 72 sama dengan 18. Kemudian 85 dikurangi 72 sama dengan 13. 80 dikurangi 72 sama dengan 8 dan seterusnya. Kemudian dijumlah sama dengan 0. Kemudian ini dikuadratkan. 18 kuadrat sama dengan 324. 13 kuadrat sama dengan 169 dan seterusnya. Ini dijumlah sama dengan 1074. Oke. Jadi di sini kita bisa menghitung SD1. SD1 itu adalah akar sigma X min M1 kuadrat per N1. Ya. Sigma X min M1 kuadrat 456. N1 adalah 9 jadi akar 456 per 9 sama dengan 7,118. SD2 adalah akar sigma Y min M2 kuadrat per N2. Ya, jadi akar 1074 dibagi 9, dibagi 13, ini sama dengan 9,089. Kemudian SEM1 itu adalah SD1 dibagi akar N1 min 1. Jadi tadi 7118 dibagi akar 9 dikurangi 1 sama dengan sekian. Hitung lagi ya nanti ya, silakan. Kemudian SEM2 itu adalah SD2 dibagi akar N2 min 1 sama dengan 2,624. Kemudian SEM1 min M2 itu adalah akar SEM1 kuadrat plus SEM1 kuadrat sama dengan 3642. Nah, sehingga dari sini ya kita sudah mendapatkan itu semua ya, sudah mendapatkan M1, M2, SE, M1 min. Kita masukkan ke rumus ini. TO sama dengan M1 min M2 per SE M1 min M2. Ya, jadi M1-nya sama dengan 73, M2-nya sama dengan 72 per 3642 ini. Sama dengan 0,275. Kemudian kita akan mencari DB-nya. Ya. DB rumusnya N1 plus N2 dikurangi 2. N1-nya 9, N2-nya 13, dikurangi 2 jadi sama dengan 20. Ya. Kita lihat dalam tabel T. Nah, tabel T untuk berapa tadi nilai EDF-nya 20 ya. Kita lihat di sini. EDF-nya 20. EDF-nya 20. Nah, ini. Maka kalau kita ingin yang 5% itu 2,086. Kalau ingin yang 1%, 2,845. Kita tulis di sini. Ya. Untuk yang 5%, nilai T-nya, T-tabelnya adalah 2,086. Kemudian yang 1%, 2,845. Jadi dengan demikian, maka kita juga melihat ya pada taruh signifikan 5%, TO itu kurang dari TT. Karena TO-nya 0,275, TT-nya 2,086, jadi TO kurang dari TT. Maka H0 diterima, H-nya ditolak.
Jadi pernyataan yang mengatakan tidak terdapat perbedaan itu adalah benar. Jadi disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode mengajar A dengan metode mengajar B. Kemudian yang 1%, ya, yang 1% juga kita lihat TO-nya kurang dari TT, maka H0 diterima, H-nya ditolak, berarti disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode mengajar A dengan metode mengajar B. Jadi itulah saudara sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, ya. Di bagian akhir, ya, itu ada beberapa soal, ya. Silakan Anda bisa mengerjakan, ya, untuk latihan, ya. Ini misalnya ini, ya, ada suatu pelajaran seperti ini. Silakan Anda coba kerjakan, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa dikomunikasikan baik lewat WA atau ini juga tidak usah dikumpulkan dulu, ya. Anda pekerjaan dulu, ya. Nanti biar Anda tidak terlalu banyak beban, ya. Silakan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Saya kira itu. Mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.